Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randi Setiawan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda tegar merupakan benda yang memiliki susunan materi yang stabil dan tidak berubah saat dikenai gaya. Contoh benda yang tidak termasuk benda tegar adalah karet ataupun per. Sedangkan kesetimbangan merupakan keadaan yang seimbang atau stabil. Jadi, kesetimbangan benda tegar adalah keadaan di mana benda tegar berada dalam kondisi stabil atau seimbang setelah semua gaya diterapkan kepadanya. Kesetimbangan benda tegar juga bisa diartikan suatu kondisi benda dengan resultan gaya 0 dan resultan momen gaya yang juga sama dengan 0. Banyak persoalan yang berhubungan dengan kesetimbangan partikel akibat pengaruh 3 buah gaya. Secara sederhana, persoalan tentang kesetimbangan partikel 3 buah gaya dapat diselesaikan menggunakan aturan sinus dalam segitiga. Contoh soal pertama. Baik, dari soal ini diketahui AB sama dengan 80 cm, AC sama dengan 60 cm. Jangan lupa untuk mengubah satuannya, diubah ke meter. Jadi 0,8 dan berikutnya 0,6. Berikutnya lagi diketahui ada W batang sebesar 20 N dan W beban sebesar 40 M. Kemudian kita lihat lagi soalnya, lihat lagi gambarnya. Pertama, karena benda memenuhi syarat kesetimbangan, berarti sigma torsi sama dengan 0. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sigma torsi ini? Pertama ada W batang. Kenapa dikalikan dengan setengah AB? Karena ketika suatu benda memiliki pusat massa yaitu tepat di tengah-tengahnya. Untuk benda yang berbentuk persegi panjang memiliki pusat massa di tengah, maka di sini jadi setengah AB. Berikutnya ada lagi W dikalikan dengan AB dan satu lagi T-nya, tegangan tali karena dia miring dan membentuk sudut theta, jadi kita menggunakan T sin theta dikalikan dengan AB sama dengan 0. Nah, sekarang tandanya positif atau negatif. Pertama dari yang W batang dulu. Pusat rotasinya ada di A. Jadi ketika pusat rotasi berada di A, dikasih gaya ke bawah, dia berputar searah jarum jam. Dari arah jam 3 ke arah jam 6. Searah berarti positif. Yang W-nya juga sama. Dikasih gaya ke bawah, berputar searah jarum jam. Karena searah jarum jam berarti positif juga. Dan terakhir yang T, karena dikasih gaya ke atas serong kanan, dia berputar berlawanan. Dari arah jam 3 ke arah jam 12. Makanya dia min. Oke, udah. Berikutnya tinggal dimasukkan saja angkanya. 20 dikali setengah dikali 0,8 tambah 40 dikali 0,8 kurang T. Nah, sekarang sin theta-nya belum ada. Gimana cara nyarinya? Kita cari pakai persamaan segitiga. A, B, C 0,8 0,6. Untuk mencari BC-nya kita pakai rumus Pitagoras. 0,8 kuadrat BC-nya sama dengan 1. Udah selesai sampai di situ? Belum. Karena berikutnya kita cari sin-nya. Sin sama dengan depan per miring. Depannya di situ AC, miringnya BC. Dan sin sudutnya 0,6 dibagi 1. Jadi sin tetanya
hasilnya 0,6. Ini buat yang sin tetanya. Kemudian sin tetanya itu 0,6 dikalikan dengan 0,8. Kita masukkan angkanya. 8 tambah 32 dikurang T dikali 0,48 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas, kita pindahkan T nya. Jadi 40 sama dengan T 0,48. T sama dengan 40 per 0,48. Hasilnya adalah 33 satuan meter. Berikutnya contoh soal kedua. Baik, untuk soal seperti ini kita tulis dulu yang diketahuinya. Pertama di sini diketahui massa benda adalah 2 kg. Nah, W-nya belum ada nih. W-nya itu M dikali G. Kalau G-nya nggak diketahui, kita ambil enak aja 10. Pas saya mau 9,8, terserah. Jadi 2 dikali 10 sama dengan W-nya 20. Oke, di sini ditanyakan adalah T1 dan T2. Pertama-tama kita cari sudutnya dulu. Sudut bertolak belakang itu artinya sama. Sudut bertolak belakang artinya sama. Nah, 30 derajat di sini sama dengan yang di sini, dan yang 60 sama dengan yang di sini. Di sini buat W-nya, dan kita buat lagi gambaran ininya. Yang W-nya ini dia membentuk sudut siku-siku. Yang ini juga. Jadi dari W sampai ke T2 dia sudutnya adalah 120 derajat. Dan dari W sampai ke T1 sudutnya adalah 150 derajat. Satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360 derajat. Jadi sudut yang di tengah-tengah sini jumlahkan 360 jadi 90 derajat. Nah, sekarang kita cari T1 dan T2 nya. Pertama dimulai dari T1. W sesuaikan dengan arahnya. Dia ketika ditarik garis lurus lagi dia kena sudut 90. Makanya untuk W kita pakai sin 90 derajat. Dan yang T1 karena kalau ditarik garis lurus lagi dia kena sudut 120 derajat. Maka dari itu kita menggunakan sin 120. Oke, di sini W-nya diketahui 20, sin 90. Sebelumnya untuk masalah sinus kosinus sudah dipelajari di matematika kelas 10. Mudah-mudahan masih ingat. Sin 90 artinya 1, sin 120 hasilnya adalah sama angka 3. Kalau dikali silang T1 nya 20 kali setengah akar 3. Hasilnya adalah 10 akar 3. Oke, tadi kita sudah mencari T1 nya, sekarang kita cari T keduanya. Untuk T yang kedua, kalau ditarik garis lurus dia kena sudut yang 150 derajat. Karena kena 150 kita pakai sin 150 derajat. Sisanya sama kayak tadi, tinggal masukkan saja angkanya. 20 per 1, sin 150 itu setengah. Tinggal dikali silang. T2 sama dengan 20 dikali setengah. Hasilnya 10 M. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.